Jadi untuk beli beras pun semenjak almarhum meninggal, itu tuh kita nggak bisa makan sebenarnya. Tapi karena kami punya rumah yang bagus, dikemas dengan indah oleh almarhum sebelum meninggalkan kami, orang nggak akan pernah percaya bahwa kami itu susah. Begitu beliau nggak ada, kami sangat-sangat susah. Yang ditinggalkan apa? Adalah utang. Dimana kami yang tidak tahu apa-apa, walaupun saya seorang dokter, kakak seorang insinyur, kami nggak tahu mau melangkah kemana. Yang tiap hari ke rumah apa? Orang penagih utang, Pak. Ketok-ketok pintu. Ya, Kak? Lagi utang. Ini almarhum baru meninggal 1 minggu. Tapi yang nagih utangnya kami luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Yuyun. Saya berasal dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Jadi sedikit cerita, saya ikut bergabung di MMC ini, terutama pertama kali saya mengikuti eksekusi strategi, itu ajakan dari kakak sebenarnya. Ajakan dari kakak, di mana beliau mengajak saya. Selama 2 tahun beliau berjuang untuk saya ikut bergabung di dalam MMC ini, dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa di sini berkat beliau, dan mudah-mudahan ilmu yang saya terima hari ini bisa mengeksekusi langsung di bisnis saya untuk bulan depan. Awal saya sampai mau ke sini itu ada ceritanya sebenarnya. Ceritanya lumayan panjang. Saya 2 tahun ngelihat dia kemana gitu ya, yang selama ini kami segala sesuatunya hampir putus komunikasi, yang udahlah urus diri masing-masing aja dulu gitu ya. Perbaiki bisnismu, saya perbaikin bisnis saya gitu ya. Tapi ternyata beliau juga mencoba merayu saya, yuk dek kita ikut yuk gitu ya, karena jujur kalau saya kan masih tetap berhubungan dengan yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Ayo dek, yuk kita mulai dari awal lagi. Enggak mau gitu. Yang saya berpikir bahwa tidak mungkin saya menyelesaikan masalah kalau saya nggak punya uang cash kan gitu ya. Ini cerita fakta ya. Gimana saya menyelesaikan masalah atau uang nggak ada gitu loh. Saya akan percaya apabila saya melihat realitanya dengan indera saya gitu, dengan realita yang saya lihat di lapangan. Suatu ketika saya ditelepon sama beliau, yuk jalan-jalan ke kantor gitu kan, ke kantornya dia. Ngapain? Nggak apa-apa, kita rapat-rapat aja dulu deh gitu. Ya udah oke, saya ke sana gitu. Saya ke kantor. Sempat kaget begitu buka pintu, mungkin tampak depannya tidak berubah. Tapi begitu di dalam ruangannya berubah. Yang saya nggak pernah percaya bahwa ini kamu gitu ya. Ini Kak Iwan dengan sama istrinya ngerubah ini semua, nggak mungkin gitu loh, menurut saya gitu ya, nggak mungkin gitu loh. Dan saya juga berpikir, sampai sempat juga saya bertanya-tanya, ngapain sih bolak-balik Bogor, ngapain sih bolak-balik belajar Bogor, mending uangnya disimpan, dipakai untuk bayar utang, kalau memang ada utang, diselesaikan apa-apa yang belum selesai gitu. Karena kalau saya hitung-hitung, saya kan perhitungan ya, jadi kalau ada apa-apa hitung. Tiket pesawat PP berapa? Kan kalau yang saya perhatikan dia hampir tiap bulan ke Bogor, Ngapain sih? Sampai saya jenolok. Jangan-jangan sampai ada sesuatu nih gitu kan. Dan ternyata mungkin karena doanya dia juga, akhirnya saya kebuka hatinya ngelihat kenyataan bahwa wah, dia benar-benar berubah ya. Yang selama ini saya nggak pernah ngebayangkan sama sekali dia bisa bicara di depan umum. Saya nggak pernah membayangkan seorang kakak saya ini benar-benar yang kakak yang selama ini saya rindukan gitu loh. Yang saya pengen bahwa ini kakakku ya bener ya gitu ya. Ini kakakku bener ya gitu ya. Dari tadi saya pengen peluk tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Ya saya berpikir bahwa saya tuh pengen banget punya kakak seperti yang orang-orang punya gitu loh. Yang setiap saya punya keluhan, beliau ada gitu loh. Ini selama ini semua apa-apa ke saya. Yang saya pengen bahwa yuk Kak, kita bareng yuk selesaikan masalah. Dan saya percaya, dan ternyata di hadapan saya saat ini tuh beliau benar-benar berubah gitu. Yang saya anggap sekarang, wah ini kakak saya saat ini gitu. Itu sih jadi kenapa saya sampai mau ikut, salah satunya adalah ngelihat perubahan besar terhadap diri beliau gitu sama istrinya, bahwa dia menunjukkan bahwa
suatu saat juga saya akan bisa seperti orang lain yang membesarkan keluarga kita, terus mengangkat nama besar almarhum kembali, yang orang yang selama ini melihat kita kecil, perusahaan almarhum dulu mungkin tidak ada apa-apanya, sekarang kami akan buktikan bahwa kami bisa bersama kami bersaudara, ternyata kami mampu melewati masalah-masalah kami dengan mengikut MMC gitu sih. Percaya dengan kisah saya, tapi kalau bisa bukan nama saya di Google itu semua akan keluar dengan kisah-kisah saya. Jadi untuk beli beras pun semenjak almarhum meninggal, itu tuh kita nggak bisa makan sebenarnya. Tapi karena kami punya rumah yang bagus, dikemas dengan indah oleh almarhum sebelum meninggalkan kami, orang nggak akan pernah percaya bahwa kami itu susah. Gitu loh. Jadi saya berharap ibu bapak di sini yang punya anak, saya senang sekali karena Pak Jamal sudah melibatkan anaknya. Kalau kami dulu nggak pernah dilibatin Pak. Begitu beliau nggak ada, kami sangat-sangat susah. Yang ditinggalkan apa? Adalah utang. Dimana kami yang tidak tahu apa-apa, walaupun saya seorang dokter, kakak seorang insinyur, kami nggak tahu mau melangkah kemana. Mau berurusan bagaimana di bank, mau berurusan bagaimana caranya di pajak. Tetapi alhamdulillah dengan nama almarhum, yang saya bangga kepada orang tua saya almarhum adalah beliau meninggalkan kami nama baik. Begitu tahu mengenal nama belakang kami adalah Arbain, semua orang menyambut kami dengan baik. Sehingga saya bisa bernegosiasi dengan pihak bank, pimpinan tertinggi bank, pimpinan tertinggi pajak pun saya sudah hadapin Pak. Saya sendiri, begitu Pak Irwan dapat suratnya bilangnya apa? Dek, kamu aja yang pergi, saya nggak bisa negosiasi. Tapi saya percaya dengan adanya komunikasi semua akan baik-baik saja dan semua akan berjalan dengan sesuai keinginan kita. Orang tua pasti selalu menginginkan memberikan yang terbaik buat anaknya, tapi tanpa kita sadari orang tua mengambilnya dari mana. Gitu loh. Karena itulah yang mau dia tinggalkan ke anak-anaknya. Tetapi alhasil karena kami waktu itu tergiur dengan dunia yang apa-apa. Bapak percaya nggak, saya tiap 1 semester ganti mobil loh Pak. Bayangin. Ya kan? Satu semester Pak, nggak ada yang punya mobil selain saya, nggak ada HP yang ganti selain saya Pak. Di kedokteran ini Pak. Tetapi yang terjadi adalah begitu beliau tidak ada, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tiap hari ke rumah apa? Orang penagih utang Pak. Ketok-ketok pintu. Ya Kak? Lagi utang. Ini almarhum baru meninggal 1 minggu. Tapi yang nagih utangnya kami luar biasa. Gitu loh. Apakah saya harus bercerita ke orang-orang bahwa sebenarnya saya punya cerita yang luar biasa? Tidak. Tapi kali ini saya berani bercerita karena salah satunya saya bangga dengan kakak saya bisa membawa saya ke sini dan kami berniat bahwa kami ingin menyelesaikan semua permasalahan yang almarhum tinggalkan karena kami percaya bahwa almarhum tidak akan pernah melakukan hal itu selain untuk kebahagiaan keluarganya mereka, terutama saya dan ibu saya dan kakak-kakak saya. Baik. Jadi kalau boleh tahu, apa contoh perubahan apa yang dirasakan dari dokter ini? Jadi malu jadi. Perubahannya banyak ya. Yang kalau saya mengeluh atau saya lagi punya masalah tuh beliau cuman bilang nggak ada komentar. Oh, diam aja gitu kan. Sekarang itu yang kalau saya mengeluh sedikit dia langsung, Dek sabar ya, semua itu akan ada jalan keluarnya. Yang tadinya jujur nih, yang tadinya saya ngelihat kalau sholatnya nanti dulu, tunda dulu gitu ya, tunda dulu, Kak waktunya sholat, nanti aja. Sekarang tuh nggak, waktunya sholat, ya dia langsung sholat tanpa dia sadarin. Mungkin saya sebagai adik itu perhatiin gitu loh, dia sama istrinya tuh ngemerhatiin. Wah ini perubahan besar ya sama beliau gitu loh. Dan dulu jujur kalau saya marah sama mama gitu ya, mamaku nada saya tinggi gitu kan. Itu yang dia bilang, Dek nggak boleh tinggi ya, sekarang bicaranya sama mama ya. Jadi yang kayak nggak Kak, nggak bisa gitu kan. Dia yang coba, udah nggak boleh gitu, tenang dulu, ada jalan keluarnya gitu. Jadi sekarang dia tuh yang benar-benar jadi seorang sosok kakak yang apa-apa tuh menengahin saya gitu loh, untuk menenangkan saya gitu loh, termasuk juga sama ibu sih. Itu yang luar biasa, saya lihat perubahannya luar biasa gitu. Ini ke Pak Irwan nih. Jadi bagaimana nih perjalanannya, dan ini
punya perubahan yang begitu besar itu apa yang dipelajari dari MMC dan Jadi ceritanya gini, saya itu awalnya istri itu kan ikut FMC, Forum Mama-Mama Cerdas, itu kan anunya apa namanya punya bawahnya MMC lagi, sayapnya MMC. Nah dari situ kan istri sering gabung di situ kan, ikut pengajian apa dan sebagainya. Nah ternyata istri itu ngerasa bahwa beban saya itu berat. Beratnya kenapa? Karena utang peninggalan almarhum yang kami harus tanggung kan gitu, dan harus diselesaikan gitu loh. Karena berapa kali yang saya lakukan selalu gagal. Nah, akhirnya istri juga masa beban juga kan. Akhirnya ngobrol lah sama, pas waktu itu ada masalah apa gitu, cerita tentang utang di FMC itu. Akhirnya kebetulan FMC itu kan rata-rata MMC semua. Akhirnya cerita, coba ikut deh ini TTM dulu namanya TTM. Temu tatap muka kan dulu itu. Nah, nyampaikanlah ke saya. Yuk ikut TTM yuk. Ngapain TTM apa gitu. Ini ya MTR, masyarakat tanpa riba. Awalnya saya nolak. Serius. Nolaknya bukan kenapa, karena gini. Sama mindsetnya mindset yang lama gitu loh. Nggak pakai bank. Hari gini nggak bisa kerja kan gitu. Awalnya saya gitu, tapi sebenarnya saya itu sendiri nggak sadar bahwa sebelumnya saya pernah melakukan pekerjaan tanpa minjem uang bank. Sebelumnya udah duluan gitu loh. Nah nanti setelah saya ikut TTM itu baru saya sadar, astaga saya itu mengingat saya itu pernah melakukan itu tanpa gunakan uang bank. Di situ baru saya yakin, oh bisa ini. Nah ini saya ikutlah TTM itu, dari TTM itu baru muncul ikut TBE yang di Samarinda. TB Samarinda, terus tidak lama mau ngejar PBTR, waktu itu kan beban tambah kencang kan waktu itu. Mau ikut ngejar PBTR, yang duluan TTFM. Ya TTFM, akhirnya yaudah ikut TTFM dulu. Habis itu tidak lama baru buka PBTR. Nah dari situlah PBTR mulai perjalanan, dari situlah perjalanannya untuk menyelesaikan mengurai permasalahan utang itu gitu. Di TBE aja saya udah nyelesain leasing 1. Berapa nominal leasing? Kecil sih. Cuman kan kalau kita bicara leasing kan rigid ya. Keras. Orang-orang leasing itu keras. Tapi kami dengan berbekal TBE aja kami masuk. Dan alhamdulillah selesai, dan 3 bulan kalau salah. Kami bolak-balik tapi bawa duit nih. Akhirnya lama-lama terakhir mereka CC dan BDO semua. Udah, mana Pak duitnya, udah kita serahin langsung. Nah di situ kami tambah yakin, dengan TBE aja kami bisa gitu loh nyelesain utang gitu. Begitu masuk PBTR tambah jadi. Nah di situ akhirnya mulai. Nah pembelajaran ya kita terapin sampai akhirnya kami ikut BTC. Nah cuman ya itu karena seringnya belajar, ilmu kan ilmu usaha oke lah ya masuk, agama juga ada. Cuman kan yang namanya saya jadi haus. Ini kok kayaknya ada kurang nih, nambah lagi deh, nyari yang lain deh kan gitu. Artinya gini, ya artinya lama-lama saya nyari, ternyata dalam berusaha itu kan ada jual beli ya. Saya bilang, wah jual beli ini kalau salah-salah selesai juga. Jadi bilang saya lolos dari riba, tapi ketika jual beli malah jadi masalah lagi, lebih parah. Akhirnya saya nyarilah ilmu tentang fikih muamalah, alhamdulillah dapat langsung gurunya. Saya dapat gurunya, belajarlah di situ. Akhirnya situ jadi semakin terus belajar. Dan alhamdulillah ya saya bisa bawa adik gitu loh, ngajar apa. Dan adik pun juga jujur, saya itu punya strategi ini dulu, saya baru buka loh ya. Baru saya buka nih. Strategi saya dulu sempat Coach Erik nanya, gimana dengan adik? Saya bilang agak karena sudah coach. Saya bilang kenapa? Ya saya ngakuin, saya bilang kalau dibandingkan saya sama adik untuk usaha dia duluan melejit lah. Kalau saya banyak kegagalan, saya bilang. Nah, jadi saya agak-agak kalau mau ngelampuin dia berat, saya bilang. Jadi terus Pak Erwin gimana? Ya saya harus buktikan, saya bilang. Buktikan apa? Saya bilang ya saya buktikan bahwa
apa yang saya pelajarin ini berhasil. Nah disitulah mulai saya belajar sama Coach Eri kan ini mulai dari yang apa low cost high impact kami pakai itu loh. Akhirnya lama-lama tim pun juga kayak gitu. Saya bentuk tim. Nah akhirnya mereka jadi solid yang dulunya nggak bisa solid, akhirnya bisa jadi solid. Dan kantor juga dia udah ngelihat itu udah mulai termake over dengan bagus. Nah disitulah adik ngelihat sendiri. Jadi saya nggak mau ngajak, tapi dia mau ngelihat sendiri bahwa apa yang saya lakukan ini loh bener loh. Artinya saya ini memang betul nyari duit ya. Kita usah nyari duit, tapi ada yang lebih penting gitu loh. Menyebarkan apa ajarannya Rasulullah sama ajarannya Allah kan gitu. Akhirnya saya sampaikan, ayo kita belajar. Artinya dosa ragu. Allah tuh ngasih rezeki itu nggak nanggung-nanggung gitu loh. Allah tuh ngasih rezeki nggak nanggung, yang penting arahnya bener gitu loh. Nah arahnya bener apa? Ya ini nggak usah jauh-jauh, kita mau ngembangin usaha terus pakai bank. Tahu sendiri kan, pakai uang bank. Yang paling dasar itu kan kita ngajak perang tuh. Ngajak perang Allah sendiri. Bayangin aja Allah aja kita ajak perang. Saya buat apa kita? Itu loh ciptaan Allah. Terus kita ngajak perang, gimana ceritanya? Kan gitu. Nah di situ akhirnya saya, oh ya ini nggak benar. Nah ini saya sebagai kakak kan nggak mau tuh ngeliat adiknya melakukan itu gitu. Ya jadi pelan-pelan dia saya buktiin ini loh, kalau kita jalan Allah ini bisa kok. Bukan nggak bisa, memang Allah udah janji, dalam Al-Quran tuh udah janji kok. Terus kenapa kita harus ragu dengan janjinya Allah kan gitu. Dan alhamdulillah saya bisa. Ya. Oke bro. Oke. Dan satu, karena dia udah berhasil, saya harus di atasnya, nggak boleh di bawahnya. Makanya kenapa saya mau ikut BTC ya? BTC ya, dia nggak boleh lebih dari aku. Nah ini yang jadi masalah. Jadi nanti kompetisi nih. Jadi kompetisi ya nanti nih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting selama untuk mengarah yang menjadi lebih baik itu nggak ada masalah. Makanya karena saya ngelihat dia omsetnya udah mulai naik terus, ini bisa-bisa ngelampaui bisnisku gitu ya. Jadi ya udah, aku tahu di mana, akhirnya dia kasih tahu rahasianya apa, ya udah saya tetap harus ikut dong gitu kan, saya nggak mau ketinggalan gitu loh. Jadi ya saya ikut bertarung sama beliau untuk ya saya mau bertanding sama beliau lah gitu loh, untuk ya. Karena kan yang saya pernah dengar di Ustadz itu carilah penghasilan pendapatan sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya udah, yang tadinya mungkin M, cita-citanya sih pengen T ya. Maksudnya perkembangan pelunasannya. Itu dari tadi berapa, sekarang sudah turun berapa atau sudah? Kalau di total ya, kalau saya nggak tahu ternyata 80-an ya kemarin tuh pajaknya. Kalau kemarin yang saya tahu kan baru 50-an. Itu kalau hitungan saya total kemarin 110. M. Dan alhamdulillah udah mulai berkurang nih. Udah mulai berkurang, ada yang BPD juga itu kan penyumbang terbesar. 60% lah udah berkurang. udah turun lah. Cuman memang kenapa saya jujur aja, kenapa saya fokus ke adik untuk bisa artinya satu visi dengan saya, karena kalau saya sendiri berat. Jadi ketika adik saya misalnya sama saya sudah satu visi, maka ini akan jadi ringan. Dan insya Allah malah penyelesaiannya akan semakin gampang. Apalagi kan saya udah tahu kelemahannya. Kelemahan bank yang sekarang ini itu udah ada kelemahannya. Tinggal kita polis aja dikit kan gitu. Polis dikit, akhirnya kan bisa turun. Jadi rubuh. Jadi jauh lagi kan gitu. Gitu. Sekarang berapa nominal? Kalau nominal sih saya belum bisa pastikan. Cuman memang udah jauh lah. Udah jauh lah turunnya. Oke, tadi Pak Edwan, tadi kan Dr. Yun bahasa kampung gitu dengan terus sampai
Pak Irwan meneteskan air mata, itu apa perasaan apa sampai Pak Irwan mau apa ya, berkaca-kaca gitu? Awalnya. Jadi gini Mas, yang namanya artinya gini, kita kan ini bukan bersaudara ya. Iya. Yang namanya saudara itu kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang salah, menurut kita itu salah gitu loh. Kita kan wajib ya untuk ngelurusin gitu loh. Tapi ngelurusinnya bukan ngelurusin dengan yang keras. Tapi kita ngelurusin dengan ya sama dengan metodenya Rasulullah. Mulainya dari mana? Mulai dari diri Rasulullah, buktiin gitu loh. Rasulullah kan sampai sahabat-sahabatnya aja belajarnya kan karena perilakunya dari Rasulullah kan gitu. Jadi saya harus kayaknya saya harus lakukan ini dulu deh, saya bilang kan. Supaya adik saya bisa ngelihat. Karena percuma saya ngomong, ya kan, percuma saya ngomong, S-nya sudah S berapa, saya cuma ini satu kan gitu. Kalau cuma hanya ngobrol aja nggak bakalan masuk. Karena rata-rata manusia itu adalah visual. Karena rata-rata manusia visual. Melihat. Lebih banyak yang dia lihat. Nah kalau dia udah ngelihat, faktanya udah dia lihat, otomatis langsung masuk. Kan gitu. Nah itulah kenapa saya agak berkaca karena itu apa yang saya lakukan tidak sia-sia gitu loh. Berhasil. Saya tidak sia-sia lakukan gitu. Dan saya juga nggak nyangka kayak tadi Pak Jamal tuh. Saya juga nggak nyangka tuh. Jujur saya nggak nyangka. Karena saya ingat waktu itu Pak Jamal nelpon tuh malam. Pas saya lagi habis sholat, tiba-tiba nelpon, kok Pak Jamal nelpon kan gitu. Nah memang saya ketemu awal itu di Jogja, kenal tuh di Jogja. Sama-sama ikut kelasnya, ketemu lah ngobrol kan situ, sama-sama MMC, oh ya udah cerita lah ngobrol kan. Nah, karena akrab, saya nggak tahu kalau dia mau ikut BTC. Nah malamnya dia nelpon, Pak Irwan nih saya bimbang gini. Saya bilang bimbangnya kenapa Pak? Saya bilang ya dia ternyata juga pernah ikut coaching dulu. Saya bilang Pak, yang saya rasakan tuh beda Pak ketika BTC dengan coach-coach lain. Coach lain Pak, dunia Bapak dapat saya bilang. Bapak dapat saya bilang. Tapi kalau akhiratnya Bapak pasti nggak dapat. Langsung oh iya benar Pak. Nah, kayak saya sampai detik ini Pak, bukan hanya dunianya yang saya dapat, akhiratnya juga saya dapat saya bilang. Nah di situ baru oh gitu ya bilang iya. Kalau Bapak nggak pasti coba saya bilang. Coba aja dulu. Nah mungkin di situ saya nggak nyangka kalau dia ngegongnya gede gitu loh. Gongnya gede ini saya bilang dapatnya gitu kan gitu. Saya nggak nyangka kalau Pak Jamal sampai nangis gitu. Terharu gitu. Terharu banget. Gini tuh. Termasuk saya ngelihat dia juga terharu banget. Sampai di posisi ini tuh beliau luar biasa gitu loh. Yang selama ini saya nggak pernah menyangka beliau akan seperti ini. Dan saya akhirnya berpikir bahwa wah saya menemukan kakak yang selama ini saya inginkan gitu loh. Iya. Menghilang dia. Mungkin Pak Jamal kan bawa anaknya juga nih. Nah, seperti apakah itu legacy menurut pandangan Pak Irwan sama Dokter Yuda? Ya, jadi kalau saya insya Allah kalau misalnya nanti saya akan berlanjut, saya juga ingin membawa anak saya mulai dari saat ini gitu ya, beliau umur 14 tahun dan saya udah mulai memberikan beliau gambaran karena yang saya rasakan sama kakak saya waktu saya almarhum masih hidup itu tuh semuanya apapun yang kami mau terpenuhi, tapi kami tidak pernah membayangkan bahwa ternyata begitu beliau tidak ada, masalah di belakang kami itu luar biasa yang kami harus tanggung. Dan tidak semua anak-anak atau keluarga begitu ditinggalkan orang tuanya mau menanggung resiko itu gitu loh. Tidak semua. Bahkan saya bilang kalaupun ada bukan lagi hidup ya, bukan lagi sakit jiwa, mungkin mereka akan bunuh diri gitu loh. Kalau ternyata mereka nggak kuat, tapi ternyata Allah tuh ngasih kami berdua bahwa semua pasti akan ada jalan gitu loh. Dan kenapa makanya saya pengen membawa anak-anak saya mengajarin bahwa bisnis itu seperti ini, dan saya juga mulai saat ini sudah berhitung resikonya akan seperti apa nantinya sehingga mereka tidak akan pernah terlibat dengan apa yang pernah saya rasakan pada saat almarhum sudah tidak ada. Saya tidak mau meninggalkan beban utang dan sebagainya, makanya saya berniat bahwa mudah-mudahan bisnis saya ini nanti
tidak lagi seperti bisnis saya yang kemarin, tetapi ini benar-benar yang sesuai syariah Islam. Itu sih yang saya inginkan. Ya, kalau saya sih ngelihat Pak Jamal dengan anaknya si Raka bagus ya. Artinya dia udah connect. Walaupun kemarin sempat dia ngobrolin bilang, aduh, dibilang kenapa? Ya gitulah Pak Irwan katanya kan. Kami kalau meeting ada yang satu nangis, ada yang ini. Saya bilang, wah ya emang gitu Pak. Saya bilang kan gitu, karena belum satu frekuensi kan gitu. Nah kalau, dan alhamdulillah dia bisa nyatuin ya. Dan itu di BTC loh dia nyatuin mereka itu di BTC gitu. Nah alhamdulillah kalau di sayanya sendiri, saya udah ngajakin si anak. Mulai dari yang nomor 2 itu udah ikut TBE, ya kan itu kakaknya itu udah beberapa event ikut, termasuk kalau saya ngikut BTC dia ngikut juga. Jadi anak-anak itu yang anak-anak saya 3 semua udah mindsetnya udah insya Allah udah terbentuk lah ya. Bahwa ngutang pun dia udah tahu, ngutang di bank tuh nggak boleh. Dia udah tahu lah, ngutang di bank tuh nggak boleh, bahwa itu haram lah artinya. Dan alhamdulillahnya juga mereka jiwa pengusahanya udah mulai terbentuk juga gitu. Yang kecil udah mulai terbentuk, yang tinggal yang si kakak ini kan dia masih karena memang saya belum treatmentnya belum kencang gitu, masih setengah-setengah saya masih kasih. Mungkin itu. Saya ingin mengajak semua teman-teman yang di luar sana yang punya bisnis dan sebagainya, jangan pernah ragu untuk terus mencari sesuatu yang pas buat bisnis kita. Dan kalian tahu saya dapatkan itu di mana? Saya dapatkan itu di MMC dan ikutin program IS. Dan insya Allah semuanya akan bisa kita eksekusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.